surah Jakui nyo nelpon kawan Jakui nyo kecil ya kan. Padahal jam Tapi tak sempatnya mengecek 5 anu nyo di kosan gitu ya kan. 5 kosannya tak ada sampuan no. Kawak kapai melapor pagi ke Kapolres Jakarta Timur kan. Tiba-tiba si Bek nelpon kawak kan. Bang, bang gitu ya kan. Oh di anu buat di Pondok Gede gitu ya. Aku nomor lambat aktif sebentar aku bang gitu ya kan. Kajalah ke situ gitu ya kan di Sijangko. Sangat miris kalau kita survei ke lapangan tempat kejadian perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana kita coba untuk menemui keluarga dari almarhum Rahmat Faisandri ya, yang sampai sekarang tidak jelas bagaimana duduk kasus ini, bagaimana perkembangan kasus ini ya. Kita coba menemui keluarga dari Rahmat Faisandri. Kita minta keterangan dari keluarga beliau, Rahmat Faisandri, yaitu Randi, dan juga ada kuasa hukum dari keluarga Toboh Gadang ya. Karena Faisandri ini adalah anak dari Luwu Basu. Nah, menurut keterangannya dia dituduh maling ini. Oke, kita jalannya. Dan kebetulan kita sama udah Randi itu adalah udah dari Rahmat Faisandri ya. Iya. Jadi beliau adalah udah kakak dari Rahmat Faisandri yang konon kabarnya meninggalnya sampai sekarang tidak ada yang mengusut. Ada sini kan. Kawan-kawannya nelfon banyak. Kawan Rahmat ke almarhum. Menelpon kan di Kalau sabun di- Randy menyebut tanggal 20 ini lah kabar kek kapu Tanggal padang. 20 jam 1 siang. Tanggal 20. Dia harus Ada lepe lah. Nya berangkat tanggal 20 lah tombol tombol lihat kan. Tanggal 9 balik. Oh sengkam balik. Iya, hari Sabtu. Tanggal 9 balik. Hari Berarti kan minimal berangkat contoh tuh jam berapa ini? jam kalau dari Situ bisa ya. Start Kalau- kuat. Berangkat ke Padang itu pagi. pagi jam 7 itu ada standby. Dia lah harus berangkat tuh kan. Kalau Tadi itu jam tanggal 9 balik itu dia menelpon kawannya tolong ambil itu Randy tak cerita dan dia pernah menelpon kawannya tanggal 9 balik itu sekitar jam berapa? menelepon kawan di tanggal 9 balik jam sebalik. Jam sebalik malam. Iya. Minta tolong jam tolong ya. surah Jakui. Nyo nelpon kawan Jakui nyo kecil ya kan. Padahal jam Tapi tak 9 sempatnya mengecek 5 anu nyo di kosan gitu ya kan. 5 kosannya tak ada sampuan no. Tanggal 9 balik itu. Tanggal 9 balik itu. Jadi terakhir HP-nya aktif di tanggal 20 tuh. Di tanggal 20 jam 1 siang Jam 1 siang. Itu posisinya di mana? di Cilanda. Masih aktif tuh. Terakhir aktif ya Setelah itu mati aktif balik di Jantuang di jalan kesehatan. di jalan kesehatan Itu terakhir di jam berapa? di jam 10 malam. 9 malam. 9 pagi 9 pagi. Iya. Tanggal di tanggal 30 Hah? di tanggal 30 Tanggal 30 pas Iya. mau buat laporan ke apa? iya pagi itu akan kamu buat laporan ke Kapolres Oh berarti Jakarta setelah ndak ada lah tanggal 30 baru aktif balik Timur. Iya HP itu. iya Tahu aktifnya buat telepon. tapi ada kawan yang menyebut si Boy namanya itu yang menamun tasku tadi. Si Boy itulah yang bagi tahu kawan. Maksudnya pas awak kapai melapor pagi ke Kapolres Jakarta Timur kan. Tiba-tiba si Boy nelpon kawak kan. Bang gitu ya kan. Oh di anu buat di Pondok Gede gitu ya. Aku nomor lambat aktif sebentar aku bang gitu ya kan. Kajalah ke situ gitu ya kan di Sijangko. Serlokan ke bang ayo gitu ya kan. Wak kiriman ke bang kecil Sherlocknya kecil ya kan, bang kajalah ke situ dulu kini kecil ya kan. Sebentar aku aktif kecil ya kan. Setelah itu wak cibu buang minta aku aktif lah doh kecil. Itu buru-buru langsung awak kajalah ke situ.
Kajian tua, tahunya titik terakhirnya pas di sekolah Koramil. Sekolah Koramil. Iya, wak tanya langsung Koramil bahasa. Ada apa buktinya? Bukti selokannya ada. Mancil. Wak tanya Koramil langsung bahasa dia awak hilang pak, coba Eko fotonya ada nak bertemu pak itu kan? Ada gitu pada Koramil yang sedang dinas. 20-nya di Cilandak. daerah Cilandak. Ya. Jam 10 pagi, jam 9.05 Tanggal? tanggal 30 bulan 10 2024. Malah 2 bulan ya Pak ya? Ini Lah masuk 2 bulan gini. lewat sebulan masuk 2 bulan. Enggak, kalau dihitung dari tanggal 20 lah lewat 2 bulan. Kan 20 Oktober. Iya. Ini di depan RSUD Pasar Rebo. Di depan seberangnya ini ruko tempat terjadinya perkara. Menurut keterangan di sini diamankan setelah digebukin di belakang, lalu diamankan di sini. Nah itu posisinya di belakang yang dituduh pencuri, yang diceritakan adalah sebagai pencuri, mencuri dompet dan HP tukang bangunan. Sangat miris ceritanya, untuk logikanya juga rasanya almarhum tidak ada riwayat atau sifat-sifat yang seperti itu. Ini bangunan yang dikatakan bangunan yang sedang ruko-ruko yang sedang dibangun. Sangat miris kalau kita survei ke lapangan tempat kejadian perkara di mana almarhum dipukulin di sini katanya rame-rame dengan tuduhan maling dompet dan HP. Tentu kita juga melihat kondisi sekitar sini, ini di belakang ini dipagar. Karena akses masuk kalau memang maling itu memang dari belakang kan. Sebelumnya ini pagar belum dibuat. Setelah kejadian itu pagar dibuat. Logikanya bisa disaksikan umur pagar ini sampai sekarang tanggal 16 November di mana kejadian tanggal 20